pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. PSSI mengaku sedang melakukan pendekatan dengan 5 sosok pelatih untuk mengisi posisi nahkoda timnas Indonesia yang kosong sejak dicoretnya Patrick Kluivert. Informasi lainnya, pemirsa, skandal naturalisasi di Malaysia kian memanas setelah FIFA merilis alasan tertulis yang menegaskan terjadinya pemalsuan dokumen terhadap 7 pemain naturalisasi. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. PSSI resmi mengangkat Nova Arianto sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia U20 setelah kesuksesannya membawa skuad U17 melaju ke Piala Dunia 2025. PSSI resmi menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20 pada Kamis 20 November 2025 di Jakarta. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Direktur Teknis PSSI Alexander Swiers dan telah mendapat persetujuan Komite Eksekutif. Nova dipilih karena rekam jejaknya yang dinilai sukses menangani Timnas U17 hingga mampu membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dengan pengalaman itu, ia kini diberi mandat baru untuk membawa Timnas U20 tampil di panggung dunia. Diketahui sejumlah kompetisi besar sudah menanti, mulai dari Piala AFF U19 2026 hingga kualifikasi Piala Asia U20. Berdasarkan penyelenggaraan sebelumnya, Piala AFF U19 biasanya digelar pada pertengahan tahun. Kemudian dilanjutkan kualifikasi Piala Asia U20 sekitar September. Direktur Teknis PSSI Alexander Swiers menargetkan Timnas U20 minimal mencapai babak perempat final. Namun Nova menegaskan bahwa ia memasang target lebih tinggi dari yang ditetapkan federasi. Diketahui untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20, Timnas Indonesia harus menembus babak semifinal. Empat tim yang mencapai fase tersebut berhak memperoleh tiket ke turnamen bergengsi 2 tahunan itu.
Indonesia sendiri tercatat baru sekali tampil di Piala Dunia U20, yakni pada edisi 1979 ketika masih bernama FIFA World Youth Championship. Kala itu Indonesia tampil setelah menggantikan Irak, Kuwait, dan Korea Utara yang tidak dapat berpartisipasi. PSSI mengaku sedang melakukan pendekatan dengan 5 sosok pelatih untuk mengisi posisi nahkoda timnas Indonesia yang kosong sejak dicoretnya Patrick Kluivert. PSSI mengakui tengah melakukan pendekatan dengan 5 kandidat pelatih untuk menempati kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Posisi tersebut masih kosong sejak Patrick Kluivert dan stafnya diberhentikan usai gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga kini belum ada nama yang ditetapkan sebagai pelatih baru. Namun Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut federasi saat ini sedang membahas 5 nama calon pelatih. Meski begitu, PSSI memilih merahasiakan identitas para kandidat tersebut. Sekjen PSSI itu menjelaskan bahwa alasan federasi menutup rapat nama-nama tersebut karena proses perekrutannya masih panjang. Termasuk di dalamnya adalah tahap penyampaian kandidat kepada Komite Eksekutif PSSI sebelum keputusan final diambil. Ia meminta publik dan para penggemar sepak bola Indonesia untuk bersabar menunggu proses yang sedang berjalan. Yunus Nusi memastikan PSSI akan mengumumkan nama pelatih baru setelah seluruh mekanisme resmi diselesaikan. PSSI saat ini sementara memproses 5 calon pelatih timnas senior. Berikan kesempatan kepada kami untuk menggodok itu, dan tentu kami masih menjaga untuk tidak kami sampaikan
nama-nama tersebut. Beberapa hal menjadi pertimbangan karena belum ada kepastian dari 5 ini siapa yang kita pilih. Maka kami mohon pemahaman bahwa kami butuh untuk tidak menyampaikan nama-nama tersebut dalam rangka untuk menjaga segala sesuatu terhadap nama-nama tersebut. Semoga secepatnya bisa sesegera diputuskan dan terjadi kesepakatan dengan tim yang diputuskan, lalu kemudian tentu secara prosedur akan disampaikan ke eksekutif komite dan tentu di sana akan diputuskan secara bersama-sama. Gelandang muda timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan bahwa dirinya akan meninggalkan FC Utrecht pada akhir musim ini. Kurangnya jam terbang di tim utama dan kontrak yang habis membuatnya memutuskan mencari petualangan baru. Kabar mengejutkan datang dari gelandang muda timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang memastikan dirinya akan meninggalkan FC Utrecht pada akhir musim. Keputusan itu diambil setelah situasi tak kunjung berubah, baik dari segi kesempatan bermain maupun masa kontrak. Sang pemain sebenarnya sudah didaftarkan sebagai bagian dari skuad utama FC Utrecht untuk kompetisi Eredivisie musim 2025 hingga 2026. Namun hingga memasuki pertengahan musim, ia belum pernah main sekalipun tampil di Liga Kasta tertinggi Belanda maupun turnamen domestik lainnya. Sebaliknya, pemain 21 tahun itu masih terus bermain untuk Jong FC Utrecht, tim muda yang berlaga di divisi kedua. Situasinya makin sulit karena cedera yang dideritanya pada awal musim. Hingga pekan ke-16, Ivar baru mencatat 12 penampilan dan hanya 3 kali turun sebagai starter sejak comeback dari cedera. Angka tersebut jauh berbeda dibanding musim lalu ketika ia tampil 26 kali di kasta kedua Liga Belanda, mayoritas sebagai starter. Minimnya menit bermain membuat Ivar mulai terasa tidak berkembang. Apalagi kontrak di FC Utrecht akan habis pada akhir musim 2025 hingga 2026, sementara peluang promosi ke tim utama terlihat semakin kecil. Terkini, Ivar telah menyampaikan keinginannya untuk mencari tantangan baru demi mendapatkan jam terbang yang lebih konsisten. Sang pemain sendiri menegaskan bahwa pada usia 21 tahun, ia membutuhkan tempat untuk berkembang dan tidak ingin zona nyaman.
FIFA berharap musim depan ia bisa mendapatkan klub baru yang memberinya kesempatan tampil reguler sehingga penampilan tetap terjaga terutama untuk bersaing memperebutkan posisi di timnas Indonesia. Skandal naturalisasi di Malaysia kian memanas setelah FIFA merilis alasan tertulis yang menegaskan terjadinya pemalsuan dokumen terhadap 7 pemain naturalisasi. Babak baru skandal naturalisasi di Malaysia kembali mencuat setelah FIFA merinci berbagai pelanggaran yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Pelaksana tugas Presiden FAM Datuk Wira Yusof Haji Mahadi angkat bicara. Usai FIFA mempublikasikan alasan tertulis terkait penolakan banding FAM dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Komite Banding FIFA merilis penjelasan resmi mengenai dasar penolakan banding FAM dan 7 pemain keturunan yang terseret dalam kasus tersebut. Dalam dokumen yang dipublikasikan melalui situs resmi FIFA pada Selasa 18 November 2025, Komite Disiplin FIFA memberikan uraian lengkap mengenai keputusan yang diumumkan pada 3 November. FIFA menegaskan bahwa dokumen naturalisasi ke-7 pemain tersebut terbukti palsu. Kendati FIFA telah memaparkan bukti-bukti pemalsuan, FAM tetap bersikukuh tidak melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan. Federasi itu menilai keputusan FIFA tidak sesuai dengan fakta yang mereka miliki. Sebagai tindak lanjut, FAM memutuskan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS sebagai upaya pembelaan bagi 7 pemain naturalisasi yang terlibat. Curaçao menoreh sejarah besar setelah berhasil merebut tiket Piala Dunia 2026. Negara kecil di Karibia ini lolos untuk pertama kalinya setelah menahan imbang Jamaika 0-0. Ajang Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kejutan. Timnas Curaçao mencatat sejarah setelah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih usai mereka menahan imbang Jamaika 0-0 pada Selasa, 18 November 2025.
Dengan hasil tersebut, Curaçao menjadi negara dengan jumlah penduduk paling kecil yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Curaçao menyusul Panama dan Haiti sebagai 3 wakil CONCACAF yang memastikan tempat di turnamen 4 tahunan tersebut. Menurut laporan media asal Inggris, Daily Mail, keberhasilan Curaçao semakin istimewa karena mereka menuntaskan babak kualifikasi tanpa sekalipun menelan kekalahan. Mereka memuncaki grup B dengan 12 poin dan meraih kelolosan bersejarah untuk pertama kalinya, meski wilayah negara itu hampir seukuran kota Palembang. Menariknya, pencapaian ini diraih tanpa kehadiran pelatih utama Dick Advocaat di garis lapangan. Pelatih berusia 78 tahun itu harus kembali ke Belanda pada akhir pekan sebelumnya karena urusan keluarga. Meski absen, struktur permainan dan fondasi tim yang ia bangun tetap terlihat dalam laga krusial tersebut. Sementara itu, dengan populasi sekitar 156.115 jiwa per Januari lalu berdasarkan data Biro Pusat Statistik Curaçao. Negara itu kini resmi memecahkan rekor sebagai negara berpenduduk paling sedikit yang tampil di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang Islandia yang memiliki populasi lebih dari 350.000 jiwa ketika tampil di Piala Dunia 2018. Sebagai catatan, Timnas Curaçao juga pernah ditangani mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pada 2015-2016 dan kembali sebagai pelatih interim pada 2021. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman dalam makan malam kenegaraan di Gedung Putih yang dihadiri berbagai tokoh terkenal dunia, termasuk Elon Musk serta Cristiano Ronaldo. Presiden AS Donald Trump dan ibu negara Melania Trump menyambut putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih. Kedatangan bin Salman menjadi bagian dari kunjungan resmi yang menyoroti hubungan strategis AS Arab Saudi. Makan malam kenegaraan digelar di Gedung Putih dengan tamu-tamu penting dari AS, Arab Saudi, dan tokoh global lainnya. Elon Musk, CEO Tesla, terlibat hadir dan berinteraksi dengan para tamu undangan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Donald Trump Jr. turut hadir dalam acara tersebut. Ketua DPR AS Mike Johnson dan Wakil Presiden AS JD Vance juga menghadiri makan malam itu.
Trump menyampaikan pidato dan menyebut kedatangan Bin Salman Trump menyampaikan pidato dan menyebut kedatangan Bin Salman sebagai kehormatan yang sangat istimewa. Trump bercanda tentang putranya Baron yang bangga bisa bertemu Cristiano Ronaldo yang juga hadir sebagai tamu kehormatan. Dalam pidatonya, Trump memuji transformasi ekonomi Arab Saudi di bawah kepemimpinan Bin Salman. Trump mengumumkan bahwa Arab Saudi meningkatkan investasinya dari 600 miliar US dollar menjadi 1 triliun US dollar ke Amerika Serikat. AS dan Arab Saudi menandatangani beberapa perjanjian baru, termasuk energi nuklir sipil, mineral kritis, dan kecerdasan buatan atau AI. Trump mengumumkan rencana untuk menunjuk Arab Saudi sebagai sekutu utama non-NATO yang membawa manfaat strategis dan ekonomi. Mohammed bin Salman menyatakan bahwa hari tersebut merupakan hari yang istimewa bagi kedua negara. Bin Salman menegaskan bahwa serangkaian perjanjian baru membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih dalam antara AS dan Saudi. Ia juga menekankan komitmen untuk fokus pada implementasi dan perluasan kerjasama, mencerminkan hubungan AS Saudi yang terus tumbuh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.